monitor. Permisi Pak. Yo, masuk. Ya gimana Pak? Gini Pak Nanda, dari manajemen itu kan ada program pemanfaatan barang bekas. Mungkin dari timnya kan bisa diatur apa-apa yang bisa dimanfaatkan. Mungkin salah satu contohnya kan dari oli bekas, atau mungkin kemarin kan kita juga banyak dari konveyor bekas itu kan bisa dimanfaatkan. Nah, nanti coba dikondisikan sama tim, kira-kira mau dibuat seperti apa. Iya Pak, untuk yang konveyor kita udah jalanin Pak. Beberapa dari hasil limbah kita sudah manfaatin buat rubber skid dan sebagainya Pak. Tapi untuk yang oli ini baru kita mau sounding sama kita klarifikasi ke teman-teman lingkungan gimana untuk penyimpanannya dulu. Setelah itu mungkin untuk drumnya kita akan membuat tempat kursi, meja dan sebagainya Pak. Mungkin itu dulu yang kita dapat sampaikan. Oke Pak Nanda, kondisikan timnya ya. Oke, siap Pak. PLTU adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga uap. PLTU adalah jenis pembangkit listrik yang menggunakan uap air untuk menghasilkan energi listrik. Prosesnya dimulai dengan pembakaran bahan bakar seperti batu bara untuk menghasilkan panas. Panas tersebut digunakan untuk memanaskan air dalam sebuah boiler, mengubah air menjadi uap yang bertekanan tinggi. Uap yang dihasilkan kemudian digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator listrik, menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk memasok kebutuhan listrik dalam skala besar. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa langkah umum yang dilakukan dalam penanganan limbah B3. Identifikasi dan klasifikasi limbah B3 sangat penting untuk menentukan karakteristik limbah, risiko potensial, dan metode penanganan yang tepat. Setelah limbah B3 diidentifikasi, langkah pertama adalah mengisolasi limbah tersebut dari sumber dan lingkungan sekitarnya. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan peralatan dan metode yang sesuai, seperti kontainer khusus yang tahan terhadap bahan berbahaya, penyekatan, atau pembatasan area, pengumpulan dan penampungan. Limbah B3 harus dikumpulkan dengan hati-hati dan ditempatkan dalam wadah yang sesuai, seperti drum atau kontainer khusus yang tahan terhadap limbah berbahaya. Pemilihan wadah harus mempertimbangkan karakteristik limbah dan mengikuti peraturan yang berlaku. Transportasi yang aman. Limbah B3 harus diangkut menggunakan kendaraan yang telah diizinkan dan memenuhi persyaratan keamanan yang ketat. Pada tahap ini, penting untuk menghindari tumpahan atau kebocoran limbah yang ada mengancam kesehatan manusia dan lingkungan. Petugas yang terlibat dalam transportasi juga harus memiliki pelatihan dan pengetahuan yang cukup. Pengolahan dan pemusnahan. Limbah B3 harus diproses atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini bisa melibatkan teknik pengolahan seperti penghancuran, pembakaran, pengolahan kimia, atau metode lain yang sesuai untuk mengurangi atau menghilangkan sifat berbahaya limbah. Pemusnahan harus dilakukan di fasilitas yang memiliki izin dan memenuhi standar keselamatan dan lingkungan. Setiap tahap penanganan limbah B3 harus didokumentasikan dengan baik, memonitoring dampak lingkungan, dan melacak jejak limbah B3. Penting untuk dicatat bahwa penanganan limbah B3 harus selalu mengikuti peraturan dan pedoman yang berlaku di wilayah yang bersangkutan. Jika memiliki limbah B3, sebaiknya berkonsultasi dengan otoritas yang berwenang atau ahli dalam bidang pengolahan limbah untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan situasi.